Halo, Salam, apa kabar? Kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen di Aku Tahu Channel. Saat ini kita akan belajar untuk anak kelas 3. Bapak berharap semuanya sehat, amin. Nah, saat ini kita akan belajar di bab 9, saling menghormati antar umat beragama. Part 17, menghargai perbedaan. Dalam pelajaran ini, kita akan belajar bagaimana kita menghormati, menghargai perbedaan yang ada. Baik, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan mengawali dengan doa. Mari kita berdoa dan lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang Allah berikan dalam hidup kami, untuk kami dapat belajar agama pada hari ini. Walaupun kami belum bisa bertemu jarak jauh, Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Sebab itu Tuhan, kami rindukan biarlah Roh-Mu memberikan kami hikmat yang dari-Mu Tuhan, agar apa yang kami belajar saat ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mulai pelajaran ini. Amin. Ya, kita lanjutkan pelajaran. Seperti biasa, kita memulai pelajaran kita membaca Alkitab di dalam Matius 10 ayat 1 sampai dengan 4. Matius 10 ayat 1 sampai dengan 4. Anak-anak sudah membuka Alkitabnya. Ya, di sini juga Bapak akan tunjukkan di handphone atau di laptop anak-anak ya. Ya, kita baca bersama-sama dengan bersuara 1, 2, 3. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Dan lagi kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Anak-anak, ini kita melihat Yesus memanggil 12 muridnya. Apakah muridnya ini semuanya sama? Bentuk mukanya, tubuhnya, pemikirannya apakah sama? Nah, di sini ada perbedaan. Kita akan belajar apa perbedaan yang Tuhan ciptakan terhadap manusia, apa saja ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa kita itu tidak sama satu sama lain. Dan anak-anak sudah menyiapkan peralatan tulisnya. Nah, anak-anak bisa mencatat hal-hal yang penting dalam pelajaran hari ini, ya. Menghargai perbedaan. Kalau kita melihat murid-murid Yesus, apakah semua sama? Itu tadi pertanyaannya ya, yang tadi Bapak sudah jelaskan. Apakah mereka memiliki kesamaan? Contohnya bentuk fisik. Ya, bentuk fisik apakah semuanya sama, kurus, gemuk semuanya? Tidak, ya. Coba kalau kita melihat sifatnya, apakah semua sama? Ya, Petrus sifatnya katanya agak temperamen. Sedangkan Yudas dia sukanya apa? Dia katanya dia sifatnya suka menyembunyikan sesuatu. Ya, macam-macam sifat murid-murid itu sebenarnya, ya tidak sama. Contohnya karakter murid-muridnya, ya terus kesukaan murid-muridnya mungkin
yang satu suka roti, yang satu lagi suka sayur-sayuran, yang satu lagi mungkin suka makan ikan, bisa ada ikan bakar, bisa ikan goreng, kan bermacam-macam. Tidak bisa semuanya sama. Terus latar belakang keluarga, ada di situ yang berbeda keluarganya, ada yang kakak beradik. Jadi ini membuat perbedaan. Ya, coba perhatikan gambar ini ilustrasi 12 murid Yesus. Ya, 12 murid Yesus. Ada yang gemuk, ada yang agak kurus, ada yang badannya mungkin agak membungkuk, ada yang badannya tegap, ya. Jadi bermacam-macam, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ada yang sudah agak botak sedikit. Jadi tidak semuanya sama, pasti ada perbedaan. Nah, di antara perbedaan itu, apakah mereka mengatakan, aku lebih dekat dengan Yesus? Atau yang satu, saya kan orangnya kurus, atau saya kan pendek, atau saya gemuk, saya agak jauh dikit lah sama Tuhan. Enggak, tuh di hadapan Tuhan semuanya sama. Ya, di hadapan Yesus semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Ya, Tuhan sayang sama semua murid-muridnya. Ya, kemanapun Yesus pergi, Yesus selalu membawa 12 murid ini. Dan ada juga murid-murid yang lain. Ya, ada perempuan juga murid-murid Yesus, tapi tidak disebutkan di sini. Ya, murid-murid yang lain, tapi 12 murid ini kemanapun Yesus pergi, ini selalu menyertai. Murid yang lain mungkin di satu kota, murid yang lain ikut ke kota lain tidak ikut, ya mungkin begitulah perjalanan ketika Yesus melayani. Semua pasti memiliki perbedaan karena Tuhan menciptakan tidak sama satu sama lain. Ya, contohnya antara bapak dan anak yang menonton saat ini pasti berbeda. Ya, bapak pakai kacamata, anak-anak tidak pakai kacamata, sudah berbeda. Ya. Nah, coba lihat ayah dan ibumu, pasti memiliki perbedaan. Ya, ini ilustrasi. Ini seorang ayah dan ini seorang ibu. Pasti berbeda. Di sini saja pun kita sudah melihat ada perbedaan. Ya, sangat jauh berbeda. Ini perempuan, ibu biasanya rambutnya panjang. Ya, biasanya diikat di belakang. Kalau laki-laki, rambutnya pendek. Itu ciri khasnya. Walaupun memang ada laki-laki yang berambut panjang, ada perempuan yang berambut pendek. Nah, tapi ciri khasnya bisa kita melihat, ya, walaupun sama-sama pendek rambutnya, bisa kita bedakan mana laki-laki dan mana yang perempuan. Ya, contohnya bentuk tubuh. Ya, bentuk tubuh laki-laki dan perempuan pasti ada perbedaan. Ya, anak-anak pasti tahulah cara membedakan ayah dan ibu di rumah. Terus penampilan pasti berbeda. Ya, kalau laki-laki ya apa adanya. Kalau perempuan dia harus pakai make up, pakai lipstick, ya macam-macam. Itulah memang perempuan terciptakan. Cara berpikir, ya cara berpikir ayah dan ibu pasti ada perbedaan. Terus gaya hidup, ya. Terus cara berbicara. Kalau biasanya ayah itu berbicara tegas, ya sekali-sekali. Tapi kalau ibu ada juga yang sekali-sekali ngomong, tapi sering berbicara ada juga. Ya, ayah juga ada yang suka berbicara, ada yang pendiam, ya macam-macam ya. Ada di rumah tangga masing-masing berbeda. Ada yang anak bilang, oh mama saya jarang ngomong. Kalau ngomong sekali-sekali langsung to the point. Yang biasa berbicara itu papa. Nah, di satu anak, ini papa saya orangnya pendiam. Yang suka ngomong itu mama. Nah, itu berbeda-beda. Nah, kesukaan berbeda juga. Ya, contohnya mamanya suka makan ikan asin. Mamanya tidak suka, maunya makan yang ikan yang tawar-tawar aja gitu kan. Kita jadi perbedaan ini, apakah dengan perbedaan itu di rumah kita jadi ribut? Tidak. Justru saling melengkapi, saling menghargai. Atau contohnya mamanya maunya makan mie, papanya maunya makannya makanan yang lain, mungkin toge goreng contohnya. Apakah harus si bapak harus mengikuti kemauannya mama? Tidak juga. Apakah si ibu mau mengikuti kemauannya papa? Tidak juga. Saling menghargai. Mungkin hari ini makan toge goreng. Nah,
nanti makan yang lain lagi. Jadi saling menghargai, ya, dengan perbedaan yang ada untuk melengkapi, ya anak-anak ya. Nah, cara berjalannya pasti anak-anak bisa membedakan cara berjalan antara laki-laki dan perempuan. Ya anak-anak ya. Seperti biasa anak-anak, jangan saatnya untuk men-like dulu ya. Di-like dulu saatnya, di-like dulu. Yang di bawah, diklik. Terus yang masih tulisannya subscribe, di-subscribe. Tapi kalau sudah tulisannya unsubscribe, jangan. Ya, supaya apa? Ketika Bapak mengirimkan, Aku Tahu channel mengirimkan video pelajaran, anak-anak dapat pemberitahuan. Ya, ada pembelajaran yang lain, matematika, pelajaran agama kelas 1 sampai 6 ya. Di Aku Tahu channel ini, dan di-share juga ke teman-temannya, saudara-saudaranya yang beragama Kristen, supaya mereka juga dapat pelajaran agama ini. Ya, dibantu anak-anak ya. Dan diklik loncengnya ya. Nah, selanjutnya sikap dalam perbedaan. Bagaimana sikap anak-anak ketika ada perbedaan ya? Perbedaan ya, salah satunya perbedaan agama lah mungkin ya, yang biasa. Nah, jika kita terhadap perbedaan yang ada, yaitu menjadi teladan. Anak-anak harus jadi contoh di tengah-tengah masyarakat, jadi contoh di sekolah, di dekat rumah, teman bermain, jadi contoh di dalam keluarga ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri. Ya. Jadi kita menghargai orang lain juga. Hidup bertoleransi terhadap semua pemeluk agama. Di lingkungan kita pasti kita ada perbedaan agama. Ya, ada 6 agama yang ada di Indonesia. Ya. Agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Kita harus saling menghargai. Kalau seandainya kita hanya mementingkan agama kita sendiri, yang kita anut, kalau kita ketemu dengan agama lain, ini kalau kita tidak menghargai mereka, ini bisa jadi ribut. Ya, ini bisa jadi bahan perkelahian. Nah, dengan adanya toleransi antar umat beragama, ini saling melengkapi. Alangkah indahnya. Nanti Bapak akan tunjukkan foto-foto toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, peduli terhadap sesama. Jadi jangan hanya mementingkan diri sendiri. Kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang kena bencana, ya mungkin banjir, kebakaran, boleh kita berbagi terhadap mereka. Ya, kita harus peduli terhadap mereka. Yang pertama ya kita doakan dulu lah. Kita doakan supaya mereka sehat, ya, supaya mereka kuat dalam menghadapi masalah. Ya, contoh-contoh toleransi antar umat beragama. Coba lihat ini. Ini murid beragama di luar dari Muslim. Nah, ini temannya yang dia peluk beragama Muslim. Ketika ada toleransi antar umat beragama, apa? Indah bukan? Mereka saling tertawa. Tapi seandainya mereka saling mengejek, apakah ada senyum di sana? Tidak ada senyum. Yang ada muka garang, ya, muka ingin rasanya berbuat sesuatu yang jahat terhadap temannya, ya. Tapi dengan adanya toleransi ini, kita sangat pasti kita bisa tersenyum. Contoh lain, nah ini lihat perbedaannya. Di sini ada ibu-ibu bernyanyi dengan suster. Mereka dengan sukacita. Kenapa? Karena menghargai antar umat beragama. Toleransinya ini di sini ini yang sangat bagus. Ya. Mana kalau tidak ada rasa toleransi di sini, mana bisa bernyanyi bersama, berjoget bersama? Indah bukan? Kalau bernyanyi bersama, berjoget bersama. Nah, di sini ada, coba lihat nih. Bisa tersenyum berdua. Pasti anak-anak bisa membedakan yang satu pegang Alkitab, yang satu pakai jilbab. Tapi karena ada kebersamaan, toleransi antar umat beragama, mereka bisa tersenyum berdua. Apakah anak-anak bisa melihat tersenyum atau muka garang di situ? Bapak melihat dari sini muka tersenyum. Mereka saling menghargai, saling mengasihi, peduli terhadap satu sama lain. Ini anak sekolah ini biasanya ini seperti ini ini di ruangan sekolah ini ya. Jadi mari kita menghargai perbedaan yang ada. Tidak jadi alat untuk
berbuat permusuhan. Ya anak-anak ya. Nah, inti pelajaran kita pada saat ini, perbedaan yang ada tidak memecahkan kita, justru semakin mendekatkan kita dengan kata toleransi. Jadi, perbedaan yang ada itu bukan memisahkan jarak, tapi mendekatkan ya dengan adanya kata toleransi. Di negara kita kan diatur itu di dalam dasar Pancasila di negara kita. Mari kita menjaga perbedaan yang ada untuk saling mengasihi, saling menghormati antar umat beragama. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.